Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 27 Juli 2023. IHSG ditutup merah, agak besar 0,74% setelah menyentuh resisten di 6950 sampai 7000. Jadi resisten yang ada di sini kena ya di sini dengan high-nya itu ada candle-nya itu ada high ya, ada high yang lebih tinggi dari high kemarin, tapi akhirnya tetap ditutup negatif cukup besar ya. Jadi kita lihat bagaimana resisten yang kita tunggu-tunggu merupakan neckline dari triple bottom ini belum tersentuh, tapi tidak apa-apa. Kira-kira kita analisanya untuk IHSG itu seperti ini. Bila di sini adalah neckline resisten, kita gambar di sini kira-kira resistannya ya, yang kita lihat 6950 sampai 7000. Kemudian kita coba ukur dengan ini dari bawah sini, di bawahnya triple bottom sampai ke atas sini. Ini adalah jarak dari bottom sampai ke neckline. Kemudian kita copy, kita paste. Nah, di sini ini adalah jarak kira-kira forecast untuk IHSG berikutnya. Nah, ada di 7350, 7335 gitu ya, 7335. Itu di sebelah sini ada di area all time high IHSG. Jadi kalau resisten kotak merah ini tertembus oleh IHSG, maka target IHSG untuk triple bottom ada di sekitar 7335, atau kita bisa katakan ya udahlah ada di 7400. Itu adalah new all time high untuk IHSG. Tapi sayangnya belum terbentuk, belum ada triple bottom karena belum tembus neckline. Maka yang ini kita simpen dulu ya, kita simpen dulu, kita jangan dulu apa-apakan, kita biarkan aja di sini. Nanti kalau neckline-nya tertembus, kita udah tahu, kita udah punya ancar-ancar IHSG akan naik sampai ke berapa. Jadi teman-teman semuanya udah bisa kira-kira nih kalau sahamnya yang menjadi penggerak IHSG itu kira-kira bisa senyumnya lebih lebar, karena untuk menggerakkan IHSG lebih tinggi tentu saja penggerak utamanya itu yang harus dihijaukan lebih banyak. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang dikhususkan untuk membahas mengenai analisa teknikal di Bursa Efek Indonesia. Bila Anda seorang trader dan menggunakan teknikal, saya kira ini adalah channel yang tepat, maka langsung saja subscribe. Dan seperti biasa, teman-teman semuanya boleh ikutan terlibat untuk menentukan saham apa yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menulisnya di kolom komentar. Mari kita lihat APLN. APLN ini pernah kita bahas di tanggal 14 Juli. Jadi waktu dia masih ada di sekitar sini ya, di antara kotak kuning dan kotak hijau. Terus kemudian dia naik menembus, waktu itu resisten kita di area kotak kuning, kemudian tembus dan ada resisten baru di area kotak merah di sini ya. Jadi kena, kemudian terjadi retracement. Itu hal yang biasa ya. Jadi saham itu kan naiknya itu nggak linear, jadi dia membentuk gelombang. Nah, di sini kita lihat bahwa selama terjadinya retracement ini terjadi penurunan volume transaksi. Jadi kita bisa katakan, oke, ini beneran retracement, ini hanyalah pembalikan arah sementara. Berikutnya, tentu saja kita harapkan tren akan kembali naik dan menembus area kotak merah. Jadi teman-teman yang ingin membeli APLN bisa membelinya di sekitar area kotak kuning, di sekitar 160-an. Atau mungkin bisa dapat lagi kalau APLN turun lagi lebih jauh, mendekati area kotak hijau di sekitar 150. Saya kira itu tetap masih terjaga, dia punya bentuk uptrendnya, tangga naiknya itu masih tetap terlihat. Jadi dalam kasus ini yang perlu kita perhatikan hanyalah menjaga besaran resiko yang harus kita hadapi. Jangan terlalu besar gitu ya. Jadi kita cukupkan saja secukupnya, tidak usah terlalu gede-gede resikonya. Usahakan ambil di sekitar area support, dekat-dekat support gitu. Lihat-lihat kalau memang kelihatan mulai menghijau, saya kira itu salah satu pertanda yang bagus karena kelihatan uptrendnya masih dijaga, masih terjaga bagus dengan pergerakan APLN seperti ini.
Saham berikutnya adalah MAPA. MAPA ini mendekati all time high. Jadi all time high-nya itu ada di area kotak kuning, di sekitar area kotak kuning ini ya, di sekitar 860-an. Ini merupakan area all time high untuk MAPA. Sekarang harganya ada di 810. Saya kira ini akan cukup bagus untuk memberikan keuntungan. Seperti biasa, saya kalau lihat saham-saham di all time high, saya tidak ada ketakutan. Saya akan memberi dorongan untuk membeli karena pada saat harga menembus all time high tidak ada resisten di atas, tidak ada ketakutan, yang ada hanya keserakahan. Jadi untuk mendapatkan cuan saya kira lebih mudah dengan mengikuti tren yang sementara bergerak naik. Untuk itu target di resisten kotak merah di sekitar 1080 ini saya dapat dari Fibonacci retracement ya, dengan menggunakan Fibonacci retracement ini kira-kira ada di rasio 423,6. Teman-teman boleh coba nanti dilihat di sini biasanya akan cukup kuat perlawanan di mana harga biasanya akan didorong turun ya pada saat mendekati resisten Fibonacci. Untuk support di area kotak hijau ada di sekitar 725. Saya kira ini melihat pergerakan MAPA seperti ini kayaknya agak susah untuk tersentuh dalam beberapa hari ke depan ya. Saya lebih berpikir bahwa MAPA akan menembus area kotak kuning, menembus resistennya, membuat new all time high. Berikutnya kita bahas TOWR. TOWR itu pernah di video tanggal 4 Juli. Jadi masih di mana ya? Di sekitar sini ya. Nah, sekitar sini dia. Nah, ini pada saat dia menembus area kotak kuning, ya saya menyangka TOWR akan segera menembus area kotak merah. Tapi ternyata resisten kotak merahnya cukup kencang, cukup kuat, sehingga akhirnya TOWR terdorong turun. TOWR kembali ke support di area kotak hijau di sekitar 1030. Sayangnya dalam pergerakan turun ini kita melihat volume transaksinya juga rata-rata sama aja seperti pada waktu TOWR bergerak naik. Jadi saya kira ini belum bisa kita langsung simpulkan bahwa TOWR akan segera naik. Saya memerlukan sedikit konfirmasi. Paling dekat adalah pada saat TOWR berhasil menembus area kotak kuning di sekitar 1060. Saya pikir itu udah cukup bagus untuk dijadikan tempat melakukan buy on breakout. Ya, jadi kita melihat menunggu pada saat area kotak kuning ini dites, diuji, perhatikan dengan cermat. Saat tertembus itulah saat kita membeli. Seperti biasa, volume transaksi menjadi penentu. Apabila volume transaksinya cukup besar dilakukan pada saat penembusan area resisten kotak kuning, saya kira untuk mencapai area kotak merah dan mungkin bisa naik lebih tinggi lagi itu menjadi lebih mudah. Untuk saat-saat ini saya kira wait and see sebaiknya dilakukan di TOWR. Apabila TOWR masih terus bergerak menembus area kotak hijau, turun lebih dalam lagi, saya kira ini adalah pertanda buruk buat TOWR. Saya kira cukup sampai di sini kita hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi besok, akhir pekan. Kalau nggak besok berarti mungkin hari Sabtu atau Minggu ya. Atau bisa juga hari Senin. Tergantung keleluasan waktu weekend, waktu liburan. Salam cuan untuk kita semua.